Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 ingin mengajak teman-teman semua berdiskusi mengenai pembahasan yang kami bawa, yaitu pesantren sebagai miniatur masyarakat. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut untuk berdiskusi, izinkan kami kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, aku Nesya Gita Salsabila. Hai, nama saya Siti Jelala. Dan saya Muhammad Hafiz. Nah teman-teman, udah pada kenal kan? Selanjutnya kita akan berdiskusi bersama mengenai pesantren sebagai miniatur masyarakat. Teman-teman, kali ini kita akan bahas satu hal yang sering kali dibicarakan, akan tetapi sangat jarang dipahami secara utuh oleh masyarakat, yaitu pesantren sebagai miniatur masyarakat. Ada yang pernah dengar istilah itu? Iya, maksudnya kehidupan di pesantren itu katanya mirip kehidupan di masyarakat, tapi bagaimana bisa? Bukannya pesantren cuma belajar agama Islam saja? Nah justru itu menariknya lah. Pesantren itu bukan hanya cuma tempat ngaji dan belajar kitab saja loh. Bahkan di dalamnya ada sistem sosial, budaya, serta ekonomi yang berjalan. Tentunya santri bukan cuma belajar, akan tetapi santri juga hidup di mini masyarakat. Benar, kalau kita perhatikan santri itu belajar mandiri, menyuci baju sendiri, dan juga mengatur waktunya sendiri. Bahkan ada yang mengelola operasi sampai kantin. Dan juga ada yang mengatur ekosistem seperti perikanan dan juga pertanian. Nah, ini semua itu adalah bagian kecil dari masyarakat. Dan bukan cuma itu loh, di pesantren juga ada sistem kepemimpinan, misalnya bagian pengurus harian, bagian keamanan, bagian kebersihan, dan juga bagian musyawarah antar asrama ataupun kamar. Kayak RT RW versi pesantren bukan sih? Iya betul, itu yang disebut sebagai pendidikan karakter sosial, di mana santri itu belajar menjadi pemimpin, belajar tanggung jawab, serta belajar menyelesaikan masalah atau menyelesaikan konflik dengan dialog. Nah tentunya sama halnya seperti di masyarakat kan? Ya betul, apalagi perbedaan latar belakang santri itu luar biasa. Ada yang dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan ada yang dari luar negeri. Mereka membawa budaya masing-masing dan logat bahasanya yang berbeda dan juga cara pandang yang berbeda-beda. Tetapi mereka hidup rukun di bawah satu nilai, yaitu adab dan juga akhlak. Nah itu tuh, secara nggak langsung kita diajarkan untuk saling toleransi dan juga beradaptasi sosial. Karena di pesantren ini kita dipaksa untuk hidup bersama dengan orang-orang yang karakternya berbeda-beda. Dan aku suka banget kalau ada kegiatan pengabdian masyarakat. Santri membantu warga sekitar seperti pengajian, mengajar, dan bakti sosial. Kita merasa jadi pesantren ini bukan dunia sendiri, tapi milik lingkungan. Betul lah, bahkan banyak loh pesantren yang mempunyai program ekonomi produktif seperti halnya kayak budidaya lele, konveksi, sampai toko buku.